Oke, shalom semuanya. Shalom, luar biasa ya. September ceria ya harusnya. September ceria. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku ya. Ya aku deh boleh deh. Aku, nggak kan ibadah anak muda tapi sini ada om-om tante juga jadi gue bingung kan. Ngomong gua nggak enak gitu kan ya. Iya. Oke, kita mau quick review sedikit ya. Kita sudah sampai di bulan September ini. Kita masih lanjut dengan tema Josgen tahunan kita ya. Apa temanya? Ayo. The Sailor, buset. Value itu value. Tema kita, ayo. Tema kita tahun ini. Iya, menjawab panggilan ya. Answer is calling gitu. Khotbahnya kemarin Kak Kristo ya. Nah, kita lanjutin lagi teman-temannya soal tema ini. Menjawab panggilan ini. Dari kita memulai membahas bulan pertama, Kak Agus ada yang ingat temanya apa? Just say yes. Lalu kita dipanggil untuk menjadi kepunyaannya Tuhan, habis itu ya bulan selanjutnya. Lalu ada habit juga teman-teman yang bisa menghambat kita ternyata untuk menghidupi panggilan itu. Lalu ada, bahkan kita juga dipanggil untuk, ini gak enak nih yang bulan kemarin ya, kita dipanggil untuk menderita teman-teman. Berat tuh, yang bulan kemarin tuh berat banget tuh ya. Tapi ya itu faktanya teman-teman ya. Bahkan penderitaan itu merupakan kasih karunia buat kita. Dan kalau aku pribadi sendiri aku anggap itu bahwa itu sebuah kehormatan kalau kita bisa menderita karena Tuhan ya, bukan menderita karena kesalahan sendiri ya. Menderita karena Tuhan gitu. So kita akan lanjut gitu ya. Tentang, boleh slider nggak tuh? Nah kali ini kita mau membahas bahwa ada unique calling. Ya, itu kacamata siapa sih itu? Yes Lord ya. Tapi benar itu ya, harus yes Lord ya. Nah kita membahas unique calling, ada panggilan unik teman-teman ya. Panggilan unik dan sifatnya ini sebenarnya personal buat kita semua di tempat ini. Dan gue rasa ini merupakan satu hal yang penting banget untuk kita semua-semua sama-sama tahu ya. Nah boleh lanjut. Nah yang pertama slide, boleh lanjut Kev. Nah, ada cita-cita dan distraksi. Apa nih cita-cita dan distraksi ya? Langsung lanjut aja deh, slide selanjutnya. Ayo, siapa yang familiar dengan pertanyaan ini? Nanti udah gede mau jadi apa? Artis, mantap. Oke, pertanyaan ini gue rasa semua kita kan capek lah jawabnya gitu ya. Dari zaman kecil sampai pun mungkin kuliah pun kita pernah ditanya nih soal ini gitu ya. Nanti udah gede mau jadi apa gitu. Apalagi kalau kita lagi mas-masan di rumah gitu ya. Lagi mas-masan, tidur-tiduran, datang siapa lagi? Nyokap kita gitu ya, ibu kita. Lu mas-masan mau jadi apa gitu, udah gede gitu ya. Mau sampai kapan gitu mas-masan gini, tahu udah gede mau jadi apa gitu. Lalu pertanyaan ini juga sering dilontarkan sama guru-guru gitu ya. Guru-guru SD, TK mungkin, tanya gitu. Coba next lagi slide-nya. Nah ini ada beberapa jawaban ya yang aku bisa siapkan. Kalau kita nih anak-anak tahun 90-an, mana sini tahun 90-an? 90-an, 90s ya. Kita salah satu generasi yang merasakan banget nih perbedaan zaman, perubahan teknologi gitu ya. Itu semua kita alamin itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaan tadi gitu ya, nanti udah gede mau jadi apa? Anak 90 tahun kan yang zaman kita masih SD, kita kan jawabnya seperti ini. Dokter, presiden, buset, mantap. Menteri gitu ya, pejabat, astronot bahkan, manajer, aktor. Tadi ada yang ngomong artis itu ya. Itu jawaban kita loh sebenarnya loh. Guru, pilot gitu ya. Lalu di tahun 2000-an, mana saya yang 2000-an? Wah, iya. 2000-an. Nah ini jawabannya nih, sangat kontras sekali perbedaannya ya. Biasanya nih kalau anak-anak gitu ya, mau ditanya soal hal ini, mau jadi apa gitu? Jawabannya jadi YouTuber, selebgram,
bahasa yang paling keren nih zaman sekarang, content creator. Gitu. Lalu ada vlogger juga gitu ya, ngevlog gitu. Lalu ada terakhir profesional gamer. Wah keren banget tuh bahasanya itu ya. Karena zaman sekarang ya gitu, kita ngelihat sosial media itu ya, banyak, boleh lanjut deh slide selanjutnya gitu ya. Banyak ini teman-teman, tadi aku bilang ya, ada cita-cita dan distraksi. Jadi zaman sekarang ini, kita itu sangat familiar dengan gadget. Apalagi anak tahun 2000-an gitu ya. Udah lahir gitu ya, udah TK, naik TK tuh udah megang handphone gitu. SD pasti pegang handphone. Walaupun dibatasin, tapi setidaknya pasti pegang handphone. Nah di zaman sekarang ini yang kita hadapi adalah perkembangan teknologi yang cepat. Semua serba instan. Lalu sosial media yang mostly kebanyakan isinya adalah orang-orang yang sukses. Dalam waktu cepat dan kerjaannya gampang banget gitu ya. Tadi cuma bikin video, ngevlog gitu ya. Taruh di Instagram atau mungkin taruh di YouTube. AdSense-nya mengalir deras. Kita kan yang nontonin kan tiap hari kan dia ngevlog gitu ya. Kita nontonin. Lalu secara tidak langsung anak zaman now ini merasa ingin atau terpanggil untuk menjadi apa yang mereka tonton. Gue pribadi yang tahun 90-an juga pengen gitu ya jadi kayak mereka. Karena ya enak gitu ya. Mungkin kalau konten-konten yang streamer sini yang pernah nonton gitu ya. Streamer gamer lah apa segala macem. Mereka kerjanya di depan kamera. Main game atau mungkin ya cita-cita atau apa gitu ya. Habis itu apa? Cecing. Wah ceban gitu masuk 10.000. Kak sebutin nama aku dong gitu. Mention dong absen gitu. Masuk lagi 100.000, wah ini orang kaya nih berarti. Cecing 100.000 kan. Oke thank you buat ini kan. Kalau ada yang masuk nominal gede tuh biasanya thank you-nya lebih gede tuh, lebih kencang gitu. Pas di streamer gitu. Thank you buat ini. Apa gitu, request misalnya gitu kan. Kak ini dong gitu. Dan masalahnya tuh kita gitu semua. Padahal mereka itu juga masukin dana itu, donasi itu juga duit orang tua mereka. Bukan duit mereka gitu ya. Tapi itu yang kita harus hadapin sekarang. Dan siapa lagi di sosial media gitu ya. Siapa yang mau jadi Willy Salim? Waduh, Willy Salim. Kalau mungkin tadi streamer gitu, gamer mungkin patokannya Windah Basudara gitu kalau teman-teman tahu ya. Lalu ada mungkin kalau zaman waktu itu Mobile Legend lagi itu Just No Limit gitu kan. Terus ngelihat mereka tuh, aduh gue masih terpanggil nih jadi pro gamer gitu kan. Apa gue masuk e-sport gitu ya. Wah keren nih kalau gue masuk e-sport nih. Bisa kaya tuh kayak siapa tuh. Aduh ada tim e-sport RRQ gitu ya, Lemon gitu ya. Dan macam-macam lah. Mungkin orang tua di sini nggak tahu gitu, tapi dunia kita kayak gitu. Mereka menang perlombaan, dapat hadiahnya bisa ratusan juta. Siapa yang nggak mau tergiur coba jadi kayak gitu ya. Kerjaannya main game doang gitu, mungkin. Yang mereka pikir itu, main game doang. Padahal kalau ditanya langsung orangnya, dia udah muak dengan game itu sebenarnya. Karena mesti mainin tiap hari, latihan terus dari pagi sampai sore. Ya mostly sama lah sama yang olahraga pada umumnya biasanya gitu ya. Kalau olahraga basket atau apa, mereka itu latihan terus dari pagi sampai sore gitu. Lalu ya tadi ya ada Willy Salim, terus ada Mr. Beast. Wah ya, Mr. Beast tuh ya, kerjaannya bagi-bagi duit terus gitu. Siapa yang gak mau jadi mereka gitu. Mereka cuma content creator, membuat video gitu ya. Membuat video-video yang keren gitu, ditonton. Dapetin apa, endorse. Endorse gitu kan, banyak. Sekali upload story, berapa tuh rate-nya tuh? 1 juta. Kita masang story sampai bertitik-titiknya gak dapat apa-apa gitu. Dia tuh kalau kayak masang story gitu ya, 2 atau 3 story tuh udah 3 juta, 4 juta. Kalau bikin reels 10 juta mungkin, 25 juta. Easy money banget gitu. Siapa yang gak mau jadi mereka gitu kan, zaman sekarang gitu. Belum lagi mereka apa, flexing. Nah ini udah
Ini nih yang akhirnya kan yang menjadi distraksi anak-anak zaman sekarang. Karena tontonannya semua itu semua. Halo guys, konten gitu. Lihat nih mobil Lamborghini gitu kan. Lamborghini terus bentar lagi nih ada Ipin 16 gitu kan. Langsung tuh konten-konten kreator langsung berlomba-lomba tuh. Kalau perlu di Singapura cari sana nih. Karena apa? Berlomba-lomba jadi yang pertama lalu bikin apa? Bikin konten. Karena kalau kita lebih cepat daripada yang lain, ya kita yang lebih trending dong gitu kan. Kita udah mulai tunggu-tungguan aja nih di trending YouTube kita. Siapa tech reviewer yang duluan tuh review iPhone, itu dia pasti paling naik. Paling dicari gitu ya. Itu salah satu ya aku bilang exposure-nya lah ya di zaman sekarang ini, bahwa ada perbedaan kontras antara yang tadi generasi 90-an sama generasi 2000-an. Di saat semua pengen jadi dokter, pengen jadi akuntan gitu mungkin ya. Terus aku mau jadi CEO gitu ya, mau jadi bos. Sekarang isinya tadi, mau jadi artis, jadi YouTuber. Terus belum lagi mau masuk JKT48 misalnya gitu kan. Karena gitu mereka yang terkenal gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang body of Christ ini. Tubuh Kristus. Ya. Boleh lanjut? Nah, we are unique in Christ. Ayo, gambarnya tuh. Serem gak? Jadi tubuh kita ini teman-teman ya. Tubuh kita ini diciptakan dengan sangat kompleks. Bagian tubuh organ kita tuh yang luar-luar tuh. Ada otak, jantung, paru-paru, lambung yang suka sakit lambung mana sih? Yang paling nyusahin nih lambung ya. Semua orang zaman sekarang semua sakitnya lambung mulu kerjaannya gitu. Sama gue juga sih. Tapi kita bisa melihat teman-teman ya dari ilustrasi ini bahwa tubuh kita ini benar-benar kompleks isinya. Dan kita mau baca dulu ayatnya, kok belum gue cantumin di sini ya. Perasaan udah ditulis kemarin. Oke, sebentar teman-teman ya. Kita buka dulu ayatnya di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Boleh sama-sama kita buka. Oke, udah ketemu semua? 1 Korintus 12 ayat 12? Amin, oke. Aku bacain ya. Karena sama seperti tubuh manusia hanya satu, tapi mempunyai banyak anggota. Demikian juga tubuh Kristus hanya satu, tetapi banyak anggotanya, yaitu kita. Lalu lompat lagi ke ayat 18. Bila seluruh tubuh hanya terdiri dari satu anggota, itu tidak bisa disebut tubuh lagi. Tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh. Dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Bila seluruh tubuh hanya terdiri dari satu anggota, itu tidak bisa disebut sebagai tubuh lagi teman-teman ya. Tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh. Dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Lalu ayat 20-nya, jadi tubuh itu satu, tetapi mempunyai banyak anggota. Nah, di sini aku mau ingetin lagi bahwa seperti ayat yang di atas tadi gini ya, kita baca bahwa anggota tubuh Kristus itu berfungsi masing-masing. Nah, mengingat tadi ya, cita-cita zaman tadi gitu ya, kalau kita melihat bahwa kalau anak zaman sekarang mungkin semuanya pengen jadi content creator, pengen jadi YouTuber, pengen jadi profesional gamer. Sekarang kalau mereka sakit, dokternya kemana tuh? Ayo kan. Kalau mereka sakit, terus yang ngurusin keuangan mereka, misalnya mereka mau bikin perusahaan atau apa, nggak ada yang mau jadi akuntan, semuanya mau jadi content creator, semua mau jadi YouTuber, semua mau jadi selebgram, nggak ada yang mau jadi dokter, nggak ada yang mau jadi pejabat. Padahal itu salah satu posisi-posisi penting gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa lihat mungkin kayak presiden kayak jantungnya bisa jadi gitu ya.
Kalau semuanya mau jadi content creator, siapa yang mau jadi dokter, siapa yang mau jadi pilot, entah mereka kalau mau naik pesawat, pilotnya nggak ada. Karena apa? Ya kagak dia mau jadi pilot. Maunya kerjanya enak semua. Sedangkan aku rasa ya kalau misalnya jadi pilot itu pasti perlu perjuangan keras lah. Belajar alat-alat ini segala macam. Tapi sayangnya tadi, tuh, karena distraksi zaman sekarang anak-anak itu lebih suka. Karena mereka yang lihat di sosial media ya tadi itu, semuanya gitu ya. Jadi Willy Salim, jadi Mr. Beast semuanya. Gak ada yang mau jadi pilot, gak ada yang mau jadi guru. Ayo, jarang banget kan kalian ketemu anak-anak 2000-an mungkin, kamu cita-cita jadi apa? Jadi guru. Gak, kayaknya jarang gitu. Jadi guru gitu. Padahal guru ini salah satu hal yang apa? Penting. Pendidikan itu penting. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang nggak ada yang mau kepikiran jadi sana, karena mereka lihat apa? Ah, guru gue di sekolah, ya tanda kutip ya, guru gue di sekolah miskin misalnya. HP-nya bagusan gue iPhone 15, guru gue Xiaomi gitu. Nggak ada yang mau jadi guru gitu ya. Gue dianterin ke sekolah naik Alphard, dia naik Gojek gurunya. Supra. Supra bapak. Tapi itu kita mikir realistis aja gitu. Kalau guru nggak jadi exposure di sosial media, yang ada yang mau jadi guru. Nggak ada yang mau jadi akuntan, accounting mungkin zaman sekarang udah orang nggak mau karena ngeliat accounting itu stres kerjaannya. Zaman sekarang kan mental health yang dibangun. Harus mantap gitu mental health-nya ya. Sedangkan kemarin kita pas ya spill dikit teman-temannya kemarin ada coaching di sana di Cipaku sama Pak Yosi dan Bu Iren. Nggak salah sebenarnya dengan kita peduli dengan mental health, tapi kalau kita menghindari tekanan atau proses bahaya. Karena justru lewat tekanan dan proses itu kita bisa diproses lagi, lebih sempurna lagi. Sedangkan anak zaman sekarang ya itu karena serba instan, mau makanannya langsung, Shopee Food, Gojek. Kalau kita dulu mungkin nggak ada Gojek, ada itu, nggak ada makan gimana? Ya coba cari di dapur, ada apa yang ada. Zaman sekarang GoFood aja udah makanan datang. Zaman dulu kita harus cari, dapur ada apa ya? Ada nasi, ada telur, jadilah nasi telur gitu kan. Zaman sekarang enggak, maunya pesan apa? Seblak, wah gila seblak. Padahal bukan makanan tuh seblak tuh ya. Menurut kesehatan itu bukan makanan teman-teman ya. Jadi siapa yang di sini hobi makan seblak, tolong saya minta dengan hormat untuk kurang-kurangin lah kalau bisa jangan gitu. Karena itu nggak ada yang dimakan, maksudnya apa yang dimakan gitu. Minyak semua, kerupuk iya gitu. Vitaminnya di mana nggak ngerti juga tuh. Tapi masanya banyak yang mau makan gitu kan rame. Karena apa? Ya itu tadi pedasnya mungkin. Ya itu intermezzo ya teman-teman ya. Tapi itu tadi. Kalau kita melihat situasi zaman sekarang ini, itu sangat miris teman-teman seharusnya. Dan aku pernah sempat cari juga, siapa yang percaya akhir-akhir ini tuh nyari kerjaan susah gitu ya. Ayo, banyak yang mengeluh kan akhir-akhir ini pekerjaan susah gitu. Karena satu sisi juga di HRD, di perusahaan itu juga mereka juga agak antipati itu dengan Gen Alpha, Gen Z. Karena nggak punya daya juang yang kuat gitu. Ditekan dikit, oh tidak gitu kan. Keluar di perusahaan ini, bos gue jahat. Toksik gitu kan. Dikit-dikit toksik, dikit-dikit toksik. Ini bahayanya teman-teman ya. Nah, boleh lanjut? Nah kalau kita di Alkitab ini punya yang namanya 5 kemampuan atau fungsi. Kita buka ya di Efesus 4 ayat 11. Ayo teman-teman kita buka. Udah ketemu semua? Efesus 4 ayat 11. Sengaja nggak cantumin sini biar kita buka kitabnya lah. Biar nambahin itu tuh strik di Bible. Biar nggak lupa itu striknya ya. Sengaja, oke. Udah buka Efesus 4 ayat 11, aku bacain. Jadi sesuai nubuatan itu, Kristus memberikan kemampuan rohani yang
berbeda kepada kita masing-masing. Ada yang diberi kemampuan untuk menjadi rasul, untuk menyampaikan pesan dari Roh. BTW ini aku bacanya kayaknya versi TSI ya. TSI ya, sorry teman-teman lupa. Di sini nggak ada tulisannya TSI, padahal TSI ini. Aku lanjutin ya, ada yang diberi kemampuan untuk menjadi rasul, untuk menyampaikan pesan dari Roh Allah, memberitakan kabar baik tentang Yesus, menjadi gembala jemaat, dan ada juga yang diberi kemampuan untuk mengajar umat Allah. Nah, kita juga mengenal 5 fungsi ini teman-temannya di Alkitab, bahwa dalam satu anggota tubuh Kristus, satu orang tuh bisa mempunyai beberapa kemampuan tadi gitu ya. Ada yang diberikan kemampuan untuk jadi rasul. Nah, kalau aku dulu belajar di pemuritan gitu ya, penggambarannya itu 5 jari ini. Jadi yang rasul itu jempol. Lalu yang telunjuk ini nabi, karena suka nunjuk kayaknya nunjuk ke depan gitu. Dia sangat futuristik banget lah pokoknya. Dia pengen tahu ke depan di depan nih, apa yang terjadi gitu, nabi gitu. Futuristik gak tuh kan? Nah yang jari tengah, waduh maaf nih gimana cara jari tengah nih ya? Pokoknya jari tengah teman-teman ya. Jari tengah itu apa? Penginjil. Tadi ya, kalau sini kan ada memberitakan kabar baik tentang Yesus, itu jari tengah. Kenapa jari tengah? Karena dia yang paling panjang di antara semuanya itu. Selalu ya. Kalau misalnya ada yang jari panjang lebih pendek, wah nggak tahu tuh gimana tuh ya. Kalau dia itu jadi lebih panjang ternyata dan dia lebih dekat kepada jemaat gitu. Kepada jiwa-jiwa gitu. Bisa gitu ya, ya itu nggak tahu sih, itu kita sama-sama belajar sebenarnya gitu ya. Tapi dia paling dekat. Lalu ada yang jari manis. Nah ini apa tadi di situ tulis? Menjadi gembala jemaat. Itu dia mempunyai hati yang baik, hati yang manis gitu ya. Karena ya itu untuk mengayomi jemaat-jemaat ya dia harus baik gitu kan. Harus bisa mengayomi kayak siapa? Ya Kanton. Kanton terkenal dengan kelemah lembutannya tapi nggak tahu di rumah sih. Kita kan nggak tahu Kak. Kita nggak tinggal bersama-sama kan. Tapi impresinya kalau kita ketemu selalu Kanton tuh lemah lembut gitu. Kayak gembala gitu kan, gembala Josgen gitu. Gembala Josgen. Nah lalu jadi kelingking gitu ya. Ini tuh pengajar, teacher lah gitu. Kenapa jadi kelingking? Tebak kayak apa? Nggak tahu juga sih. Ya kalau waktu itu aku belajar karena pengajar itu dia, kalau kelingking kita kan suka buat ngorek-ngorek. Ya gitu lah ya. Nah kita kan kalau diajarin gitu mungkin ada pemuritan itu, guru-gurunya itu kan pandai banget tuh mengorek masa lalu kita, mengorek kehidupan kita gitu. Nah ini tugasnya pengajar gitu. Nah lewat 5 hal ini, aku bukan berarti bilang bahwa ya kalian harus jadi kelima-limanya ini. Tapi 5 fungsi ini tuh selalu apa ya, unsur-unsurnya tuh selalu ada gitu dalam diri kita sebenarnya. Meskipun mungkin gak semuanya teman-teman. Tapi kelima fungsi ini kita bisa, mungkin kita ada punya hati yang gembala gitu ya. Gembala, kita demen mengajar. Siapa yang sini demen mengajar? Nggak ada, oke. Kan nggak ada yang mau jadi guru tadi kan? Enggak lah. Pasti sini ada yang suka gitu ketika, lu mau gue ajarin apa gitu? Lu nggak tahu soal ini. Ini gue ajarin nih gitu. Dia ngajarin dengan detail banget. Nah itu biasanya itu punya bakat tuh jadi teacher gitu kan. Lalu kalau misalnya ngumpul-ngumpul gini, dia tuh orangnya selalu mengayomi teman-temannya, selalu ngegembalain. Nah itu bisa jadi juga teman-teman ya. Lalu, sebentar, sorry. Nah boleh di next. Ih, mantap ya. Ini kalau bisa aku bilang 5 fungsi tadi, tapi di zaman now. Sebagai contoh ya, di zaman sekarang ini kita menyampaikan pesan Allah, Roh Allah itu bisa lewat dari apa? Prophetic art gitu ya. Lalu kita memberitakan Injil juga bisa lewat sosial media, lalu lewat postingan sosial media kita juga bisa. Lalu kita juga secara tidak langsung aktif di story untuk share firman untuk apa? Ngegembalain followers lu tuh. Kan kita di Instagram punya follower banyak ya. Lu kan ngeliat itu kan. Nah mungkin kita kalau kita mungkin punya hati untuk sharing ayat. Terus secara nggak langsung kan mungkin pagi-pagi dia buat story, ngeliat story dia, ngeliat story kita gitu ya. Dia ngeliat, wah ayat nih, dia ngingetin gue lagi sama Tuhan ya. Nah bisa jadi kan kayak gitu. Kita secara tidak langsung menggembalai followers kita yang ada di Instagram. Jadi kalau nge-share ayat,
jangan di close friend. Jangan di close friend, tapi buka aja buat umum gitu ya. Buat semuanya ngelihat apa yang kamu sharing, kamu yang mau ada quote-quote apa mungkin tentang kerohanian yang kamu mau share, boleh gitu. Dan kayak gini kan, today's reminder, if God brings you to it, He will bring you through it gitu. Jika Tuhan itu membawa kalian ke tempat itu ya, dia akan bisa melalui itu ya, bersama-sama dengan Tuhan gitu, Tuhan yang akan bawa. Nah, lanjut. Sekarang waktunya kita untuk find your unique calling. Kita mau coba nih, kira-kira gimana Kak ya cara gue bisa nemuin unique calling gue. Apakah gue dipanggil sebagai itu tadi content creator, atau gue dipanggil jadi YouTuber, atau gue sebenarnya Tuhan pengen maunya gue jadi dokter gitu. Atau sebenarnya Tuhan ternyata pengennya maunya gue jadi pendeta gitu. Agak berat ngomong pendeta ya. Ini bisa jadi loh teman-teman ya. Kita nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Karena kayak tadi, setiap tubuh tadi yang tadi ada di sini, semua beda-beda. Aku, Niko, Altea, teman-teman sini, Ica, kita semua punya unique calling yang masing-masing. Kita nggak bisa, mungkin dalam bidang yang sama iya, bisa jadi. Tapi kita punya panggilan sendiri masing-masing gitu, dari Tuhan. So bagaimana caranya kita menemukan ini? Lanjut. Flashback. Coba kita sama-sama flashback kehidupan kita guys ya saat ini. Tuhan dengan perlahan membawa kita kepada panggilan kita sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak punya skill teman-teman. Mulai ingat kembali, pasti ada suatu bidang yang kita suka dan kuasai. Atau kita selalu diperhadapkan sama challenge ini gitu. Kayaknya gue kok selalu diperhadapin sama ini terus ya. Apakah ini jalan ninja gue gitu, jalan ninja gak tuh. Apakah ini ternyata yang Tuhan mau buat gue lakuin gitu. Gue disuruh desain mulu. Kayaknya orang mau ngeliat gue tuh, kayaknya gue suruh foto-foto atau mungkin kayaknya lu cocok deh jadi Asyir karena lu punya senyum yang bagus gitu. Bisa jadi. Itu kita bisa tandai bahwa Tuhan itu ingin mulai develop kemampuan itu. Nanti mungkin aku akan coba detailin ini di kesaksian aku ya. Kita lanjut aja dulu. Lanjut. Nah, pray. Kalau kita masih belum menemukan juga teman-teman ya, soal janji tadi. Mungkin kalian udah coba flashback depan kalian. Harusnya kalian mulai tahu lah, kok gue SMP itu diperhadapkan sama apa sama Tuhan gitu loh. Coba mulai ingat-ingat lagi gitu. Kalau gue sih waktu itu SMP, ya Tuhan udah mulai coba saat gue bertobat, Tuhan itu udah mulai kayak ngasih tahu kisi-kisinya gitu. Kok gue, ya waktu itu gue mungkin memang suka main game, tapi pas gue punya komputer tuh gue pengen punya kemampuan tuh kayak pengen ngulik sendiri komputernya. Ketika komputer rusak, gue gak mau bawa itu ke tukang servis, tapi gue mau ngulik sendiri. Kenapa ya permasalahannya ya? Dan gue tuh bisa berjam-jam gitu. Bahkan gue bisa nunda makan sebelum gue ketemuin kenapa nih masalahnya kayak gini. Masalah gak sadar gitu. Apa karena saking asiknya mungkin dengan troubleshooting itu. Kalau di bahasa di IT itu namanya troubleshooting teman-teman. Kita cari trouble-nya ini apa ya. Kalau udah ketemu rasanya tuh kayak udah lega gitu. Udah rasanya kayak mungkin kalau dokter tuh dioperasi gitu ya dia. Cari-cari mana masalahnya gitu. Kalau ketemu kan pasti dokternya kayak lega banget. Sama kayak gue lah. Ngebedah komputer gitu ya, gue buka gitu, masalahnya mana nih ya, cabut, colok, bukan ini bersihin deh, bukan ini juga gitu kan, rusaknya di mana sih gitu. Nah setelah ketemu tuh kayaknya ada perasaan achievement gitu, bahagia gitu. Nah selanjutnya lagi gue SMK dibawa masuk ke SMK pemasaran teman-teman. Itu gue nge-expect banget sih, karena gue dulu mikirnya gue tuh sebenarnya nggak punya skill apa-apa, nyanyi nggak bisa, main alat musik ya bisa dikit tapi nggak jago gitu kan. Bahkan ngomong di depan umum kayak gini aja gue nggak bisa dulu. SMP yang mungkin paling tahu Kak Agus lah, atau Kak Anton, atau Ko Billy gitu yang dulu awal-awal. Waktu itu gue orangnya anti social club banget tuh, gue pakai baju anti social club aja tuh kan. Karena gue ansos banget bener-bener. Ketemu sama orang tuh nggak bisa, natap matanya nggak bisa. Terus kalau dari suruh ngomong di depan gue gagap banget gitu.
ngomongnya kayak terbata-bata gitu. Itu ya nyatanya gue kayak gitu guys pada saat gue SD sama SMP. Tapi singkat cerita itu pada saat gue dibawa ke SMK gue tiba-tiba dimasukin ke marketing. Padahal gue tuh waktu itu maunya ke komputer gitu kan, maksudnya kayak desain-desain gitu. Tapi ya akhirnya gue masuk marketing kan. Dan gue di situ kayak sekolahnya itu selalu dibawa ke mana? Ayo kita bikin kelompok, diskusi, presentasi di depan. Teman-teman gue gak ada yang mau ngomong gitu. Dan gue kan jiwa kompetisi gue kan lumayan kuat gitu ya. Gue gak mau nilai gue jelek. Yaudah deh gue ngomong aja deh, meskipun masih belajar gitu ngomong ya di depan umum, tapi gue mau coba belajar. Dan percayalah teman-teman, gue di SMK itu tugas kayak gitu, presentasi terus di depan, itu hampir, ya nggak bilang hampir tiap hari sih, tapi tiap hari itu kayak ada-ada aja gitu. Karena kan marketing itu kan harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan. Nah akhirnya situ tuh Tuhan didik gue untuk, ayo Henry, lu tuh harus berani ngomong sama orang baru. Bahkan waktu itu apa, jualan es apa gitu, ketemu sama orang stranger gitu. Om, Tan, mau gak nih es, gini. Es ini, waktu itu gue kalau gak salah jual es lidah buaya apa gak salah. Jadi lidah buaya itu kan ada itunya tuh, jeli-jelinya ya. Itu bisa dijadiin buat minuman dan itu bagus buat kesehatan. Itu gue coba jualin gitu, meskipun ada yang, es lidah buaya emang enak, orang itu biasanya buat rambut, buat rambut kan ya biasanya ya. Kan bisa buat diminum gitu kan. Nah itu cobalah persuasifnya gimana supaya bisa, ayo tante coba dulu lah gini kan. Wah ternyata enak ya, yaudah deh minum gitu. Kayak gitu teman-teman, aku belajar. Lalu di SMA itu apa, teman-teman kalau ada komputernya rusak, Henry, komputer gue lemot nih, laptop gue lemot nih, gitu kan. Akhirnya dia bawa laptopnya ke gue untuk dibetulin gitu. Akhirnya sampai mana teman-teman, lulus SMA, ketemu Kak Agus, akhirnya apa, challenge baru lagi, multimedia gitu kan, gue gak bisa desain, akhirnya Kak Agus, udah Hen, belajar gitu. Akhirnya apa, ya belajar, mungkin karena gue mikirnya kayak yaudah deh Tuhan udah bawa gue ke sini, harusnya sih gue bisa sih gitu dengan bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan teman-teman, aku juga udah jadi nggak salah satu ya, ngomong susah banget sih, udah jadi leader gitu ya, udah jadi leader di Josgen Media gitu, di leader RTM gitu. Puji Tuhan lah teman-teman ya, itu benar-benar gue gak expect banget gitu, sampai bisa dibawa ke tempat ini. Dan bisa jadi co-leader Josgen juga, itu juga gue gak expect lah gitu. Jadi boleh lanjut, gue mungkin ada beberapa statement di akhir ini. Ya. Don't underestimate yourself with others. It's our difference that make us unique and beautiful. Jadi jangan underestimate gitu ya kemampuan teman-teman. Kalaupun gak punya skill kayak gue tadi ya, gue kan berangkat dari yang nilai sekolahnya jelek, gak bisa ngomong lagi, atletis juga kagak, gak bisa olahraga gitu ya. Tapi tetap Tuhan tuh bisa bawa, bisa tuntun gue, asal apa kitanya mau gitu untuk dibawa ke situ. Pada saat itu gue ya jujur aja gak ada pilihan lain sih. Ya aja deh Tuhan deh, mesti belajar ini ya, oke gue pelajarin gitu. Akhirnya bisa. Next. Nah, stop trying to be someone you are not. Start chasing what God wants us to be. Ini mengingatkan lagi tadi ya ke distraksi kita tadi ya. Kita melihat bahwa jadi content creator, enak, jadi selebgram. Gue bukan bilang itu salah gitu ya. Untuk mereka jadi itu gak salah sebenarnya. Cuman baik lagi, kalau semua mau jadi content creator, gak ada yang jadi dokter. Bahaya itu, rumah sakit kosong ntar. Bahaya. Mulai apa? Ya cari, kita tuh punya kemampuan yang unik kok. Tadi kan dalam tubuh Kristus kita tuh unik. Jadi kita gak usah coba, gue coba nge-vlog kali ya. Gitu, bikin konten ya. Tanya Tuhan dulu lah. Kalau emang jalan lu ke sana, gue yakin Tuhan pasti akan perlengkapin gitu. Next. Nah, ini ayat yang tadi sebenarnya. Kenapa bisa nyampe di sini ya? Ya, ini tadi ayat yang tadi, 1 Korintus 12 ayat 12.
Mungkin gue langsung baca di highlightnya ya. Tetapi Allah sudah mengatur bermacam-macam anggota dalam satu tubuh. Dan setiap bagian berfungsi sesuai kehendaknya. Jadi Tuhan itu udah ngatur teman-teman tuh mau jadi apa, berfungsi sebagai apa. Apakah teman-teman jadi jantung, apa teman-teman jadi liver, apa teman-teman jadi otot mungkin di sini. Atau jadi lutut, jadi kaki, jadi tangan. Itu organ itu banyak banget dalam tubuh kita. Semua punya fungsi masing-masing. Atau mungkin jadi ginjal tuh yang sering ditukerin di iPhone. Enggak ya. Next. Balik. Nah. Bentar ya. Oh iya. Jadi Efesus 4 ayat 15-16 versi TSI lagi. Aku baca di bagian di highlightnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai kemampuan rohani pemberian Kristus. Sebagai kepala, dia sudah mengatur tugas kita masing-masing. Dia menyusun dan mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Karena setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Dengan begitu kita akan terus bertumbuh dalam ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Ternyata di ayat Korintus tadi dan di Efesus juga dibahas lagi ya. Bahwa hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kemampuan rohani yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan berikan talenta buat kita ya. Sebagai kepala, Kristus ya sebagai kepalanya itu, dia sudah mengatur semua tugas kita masing-masing. Next. Oke. Jadi ketika kita benar-benar menjalani panggilan kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi semua kebutuhan kita untuk menjadi panggilan kita. Ini bisa dianalogikan kayak orang tua gitu ya. Ketika misalnya orang tua tuh pengen anaknya tadi mungkin jadi dokter gitu ya. Tapi anaknya pengennya jadi tadi gitu profesional gamer gitu loh. Berlawanan kan. Otomatis apa? Orang tua gak support kan kayak, duh gimana ya anak gue jadi gini. Padahal anak gue pengen jadi dokter nih. Gue udah lihat sih kemampuan dia. Dia bisa tuh menghafal anggota tubuh misalnya atau apa gitu. Dia bisa jadi dokter. Tapi karena beda, akhirnya orang tuanya gak support kan. Nah cobalah anggap orang tua itu apa? Tuhan. Ketika kita tanya sama Tuhan, tanya sama orang tua kita, Tuhan lu maunya gue jadi apa sih gitu kan. Tuhan akan dengan senang hati ngasih tahu dan membimbing kita teman-teman. Kejalanan kita. Dan ketika kita mau, iya Tuhan aku mau jalin deh. Wah itu langsung dari surga itu full support dukung kita. Kayak gue waktu itu komputer, akhirnya Tuhan beliin gue laptop. Tuhan kasih gue laptop lagi yang lebih bagus lagi. Kasih lagi yang lebih bagus lagi gitu kan. Gue merasa Tuhan tuh kayak memenuhi kebutuhan gue gitu. Karena mungkin ya, bukan mungkin sih, maksudnya karena memang ini yang Tuhan mau buat hidup gue. Jadi gue merasa kayak, ketika gue sebenarnya belum butuh-butuh banget sama ini nih. Tapi Tuhan udah sediain buat gue. Karena itu indah banget kalau kita bisa jalanin panggilan Tuhan ya, dia akan pasti full support. Dan tujuannya apa sih setelah kita menjalani panggilan kita ini? Dan pada akhirnya, panggilan unik kita akan selalu berorientasi pada jiwa-jiwa yang ingin Tuhan menangkan lewat kita. Kita akan menjadi berkat buat orang lain, membantu mereka menemukan panggilannya. Itu jelas banget. Dan pastinya mempermuliakan Tuhan lewat panggilan kita. Setelah kita jawab panggilan unik kita akan pasti dibawa sama Tuhan untuk apa? Bantu nih sekitar lu yang mungkin mereka masih lost, mereka masih gak ngerti mereka mau jadi apa. Jadilah contoh buat mereka, ayo gue bisa kok sama Tuhan jadi kayak gini nih. Gue yakin lu punya kemampuan yang beda. Bukan gue nih, tiru gue, bukan kayak gitu kan. Tapi lebih apa, ayo kita sama-sama cari sama Tuhan. Panggilan unik lu apa? Next. Satu ayat lagi guys, ayat terakhir. Efesus 4 ayat 12, semuanya itu diberikan supaya kita bisa mempersiapkan dan melengkapi umat Allah. Agar masing-masing dapat saling melayani dan seluruh anggota tubuh Kristus semakin bertumbuh. Ya. Tadi semua itu udah diberikan kepada kita sebenarnya skillnya untuk persiapan kita. Lalu apa? Kita melengkapi nih bagian-bagian tubuh yang lain. Umat Allah, ya, melengkapi umat Allah. Agar masing-masing apa? Semua saling bekerja. Satu tubuh lu gue cabut lambungnya, udah pasti mati gitu.
gue cabut apa misalnya jantungnya dari itu pasti mati gitu kan. Tapi deh salah satu part dalam tubuh kita kalau udah diambil gitu ya, dioperasi diambil tuh pasti tubuh tuh udah nggak balance pasti diambil. Nah jadilah tubuh-tubuh yang support gitu loh. Ya tadi kita jalanin panggilan kita, jalanin tugas kita untuk apa? Support ke yang lain. Ayo ternyata tuh lu jadi paru-paru loh gitu misalnya gitu kan. Oke lanjut. Wih, I like to move it. Move it ya. Kalau udah tahu nih kayaknya gue bisa sih di bidang ini, langsung coba aja guys. Urusan salah mah ya belakangan dulu lah gitu kan. Tapi kalau merasa kayaknya gue bisa di bidang ini deh, kerjain aja dulu gitu. Kesempatan itu datang enggak 100 kali om. Maksudnya kesempatan itu datang pasti ada sih, Tuhan tuh pasti ngasih kesempatan lagi. Tapi kalau kita hilangin terus, abaikan terus kesempatan nih, kita kan ya kehilangan kesempatan itu guys ya. Langsung mencoba melangkah, mungkin untuk apa, kalau misalnya kalian masih belum tahu, kayaknya gue masih belum tahu juga deh, panggilan unik gue tuh seperti apa ya, gue gak tahu. Coba berani melangkah untuk apa, datengin kakak-kakaknya, mentornya, datang untuk tanya. Gue yakin kita semua di Josgen ini sangat senang sekali membantu kalian untuk menemukan panggilannya. Karena itu apa? Ini pun juga sesuai dengan salah satu misi Josgen ya. Misi yang pertama nih teman-teman ya. Mengantarkan jiwa yang dilayani kepada pengenalan akan Tuhan dan tujuan hidupnya. Membantu membangun komunitas anak muda agar menjadi dampak di mana Tuhan ditempatkan. Lalu menempatkan setiap pribadi kepada potensinya sesuai kehendak Allah. Ini salah satu misi, satu misi di Josgen. Jadi kalau kalian masih bingung juga gimananya, langsung aja kita move it, kita berani ngelangkah untuk apa? Kak, sebenarnya gue nih gimana ya? Karena lagi-lagi teman-teman, kadang-kadang gue tuh bisa desain, bisa ini, itu Kak yang dorong gue. Kadang-kadang Tuhan pakai orang lain untuk itu tadi, untuk apa? Mendorong kita ke panggilan kita gak ada yang tahu. So, ayo coba kita berani melangkah saat ini buat teman-teman yang mungkin masih bingung panggilan uniknya apa. Karena itu tadi teman-teman, gue rasa sih kayaknya tujuan hidup di muka bumi ini itu benar-benar bisa menjalani panggilan yang tadi, panggilan unik buat kita masing-masing. Itu tujuan utamanya. Karena ketika itu udah dapet ya, kita udah jalanin itu, ya tadi, Tuhan pasti akan apa? Berkatin hidup lu nggak habis-habis, gue yakin. Karena apa? Ya lu udah sesuai track jalannya dia. Pasti apa? Tuhan support, full support gitu, pasti. Itu nggak bisa enggak. Sama lah kayak perasaan orang tua gitu kan, ketika anaknya menjadi apa yang mereka inginkan, wah pasti disupport. Ayo kamu butuh apa? Mau dibeliin apa buat kamu mau jadi ini? Disupport semua pasti dibeliin. Nah kalau misalnya kita jadi apa yang orang tua kita atau mungkin Tuhan yang mau dalam kehidupan kita nggak jadi itu, ya Tuhan juga gimana supportnya ya, gitu. Tuhan aku mau jadi mafia. Ya Tuhan gimana supportnya gitu kan. Aku mau jadi penjahat, lah gimana supportnya gitu ya. Masa iya Tuhan support kepada hal yang salah? Nggak masuk gitu guys ya. Tapi kalau kita menjalani apa yang Tuhan mau, itu gue yakin semua akan disediakan gitu. Jadi kalau mungkin saat-saatnya teman-teman kehidupannya masih stuck lagi. Coba deh mulai tadi ya, pray. Dan flashback, ingat kehidupannya. Gue tuh selama ini tuh SMP, kehidupan gue ngapain aja ya. Itu gue yakin deh, Tuhan tuh pasti selipin beberapa kejadian atau mungkin sering kejadian itu untuk apa. Ternyata tuh gue dibawa ke situ. Flashback dan doa sungguh-sungguh. Masih gak dapat juga. Tadi ya, gue udah bilang tadi ya, untuk apa? Kunjungin lah konsultasi-konsultasi terdekat gitu di Josgen. Kita akan pasti dengan senang hati, ayo kita sama-sama berdoa untuk nemuin panggilan unik lu apa. Kita akan dengan sangat hati, karena apa? Itu tadi, karena itu adalah salah satu misi untuk kita, para kru, komunitas kita di Josgen. Untuk menemukan potensi kalian, kita sama-sama bangun itu jadi modal buat kehidupan kalian. Oke, mungkin ini yang bisa aku sampaikan hari ini.
Thank you guys semuanya. Aku rasa itu tadi, ini pas aku dapat judul ini, jujur aja lumayan berat sih ya. Karena gue sendiri pun sampai sekarang tetap yakin bahwa gue sedang menjalani dalam kehidupan gue, menjalani panggilan. Tapi kadang-kadang ya itu serangan tadi iblis, gangguan-gangguan gitu pasti ada, distraksi. Kok gue ngelihat, kok gue gak sukses ya? Kok lebih sukses dia daripada gue gitu? Kok dia menikah, gue belum ya? Waduh gitu. Tapi ya itu, Henry, kamu pasti bisa. Kamu bisa bawain materi ini? Oke. Gue juga encourage teman-teman juga untuk apa? Tonton lagi YouTube di Josgen, waktu aku bayang bulan-bulan lalu. Karena itu semua berkaitan sama setiap kita yang kita mau bahas, nanti bulan depan juga akan berkaitan lagi teman-teman ya. So, nantiin terus. Thank you, ayo kita dalam doa, mungkin tim musik boleh naik. Oke teman-teman, aku undang untuk bisa renungkan lagi. Tundukkan kepala kita. Coba renungkan lagi teman-teman, renungkan lagi. Apakah kita sudah benar-benar menjalani apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita? Tuhan, apa iya ini benar jalannya Tuhan? Tuhan, mungkin aku saat ini bingung aku mau jadi apa ya? Apa aku udah telat umur segini mungkin? Aku udah kehilangan mungkin masa-masa sekolah aku di mana aku bisa explore skillku. Aku dengan rendah hati boleh bilang teman-teman bahwa gak ada kata terlambat teman-teman. Akuin aja di hadapan Tuhan kalau memang kalian masih bingung mau kemana, arahnya mau kemana. Kalian benar-benar doa sungguh-sungguh. Tuhan, bantu aku untuk menemukan jalan yang tepat, panggilan unikku Tuhan. Aku percaya aku punya panggilan yang unik. Aku punya fungsiku sendiri. Aku gak mau bandingin sama orang-orang yang di sosmed. Bahkan mungkin orang-orang yang di sekitarku. Aku gak mau jadi seperti mereka, tapi aku mau jadi seperti apa yang Tuhan mau, apa yang udah Tuhan tetapkan dalam kehidupan aku. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, anak-Mu ini sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus bantu setiap kami, mengingatkan kami untuk kami terus tetap mencari Engkau Tuhan. Benar-benar mencari panggilan yang daripadamu. Karena itu penting dalam kehidupan kami. Kami udah gak mau Tuhan wasting time lagi. Kami mau serius sekarang ini Tuhan. Kami mau benar-benar jalani panggilan daripadamu. So please Tuhan, mulai ke depannya, Kau mulai tunjukkan Tuhan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami mau say yes Tuhan atas panggilan-Mu. Kami percaya Engkau persiapkan dengan luar biasa panggilan itu buat kami. Dan Kau akan full support Tuhan. Ketika kami mau say yes, ketika kami mau menjalani panggilan-Mu. Thank you Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kalau firman ini boleh dibukakan buat kami semua. Thank you Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.